Hampir setiap orang di dunia ini pernah mengalami kegagalan dalam berbagai aspek kehidupannya, mulai itu dari karir, percintaan, bisnis, dan banyak lagi aspeknya. Biasanya kegagalan ini terjadi akibat kesalahan dalam cara berpikir yang kemudian memengaruhi tindakan kita untuk kedepannya. Pola pikir ini atau yang sering kita sebut dengan mindset adalah fondasi dasar dari segala tindakan kita di masa depan. Jika mindset kita positif, hasil yang kita dapat pun cenderung itu baik, dan sebaliknya. Namun muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana jika seseorang memiliki pola pikir yang kurang baik? Apakah itu bisa diubah? Dan jawabannya tentu saja bisa. Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Dan di video kali ini kami akan membahas beberapa cara efektif untuk mengubah pola pikir Anda menjadi lebih positif. Mungkin selama ini Anda merasa tidak cukup pintar, merasa setiap usaha yang dilakukan tidak pernah membuahkan hasil, atau seringkali berpikir tidak akan mampu berpikir cerdas seperti orang lain. Mungkin Anda juga cenderung pesimis, kurang percaya diri, sering membandingkan diri dengan orang lain, atau bahkan mudah menyerah. Semua ini adalah indikasi dari pola pikir yang perlu untuk diubah. Dan saya yakin Anda bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Dan berikut 5 strategi yang dapat Anda terapkan untuk meningkatkan kualitas pola pikir Anda. Yang pertama dan yang paling penting, pahami dan perhatikan lingkungan sekitarmu. Lingkungan memegang peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian kita. Jika kamu sering bergaul dengan orang-orang yang pemalu, ada kemungkinan besar kamu juga akan menyerap sifat pemalu. Atau jika di sekitarmu banyak orang yang tampaknya tanpa ambisi atau bahkan menganggur, itu bisa memengaruhi bagaimana kamu melihat dan menetapkan tujuan hidupmu sendiri. Namun perubahan bisa dimulai ketika kamu memutuskan untuk mengambil langkah berani, berteman dengan orang-orang yang memiliki pandangan positif, yang berambisi, dan penuh dengan optimisme. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini bukan berarti kita menjauh atau tidak berteman sama sekali dengan teman yang mempunyai pengaruh kurang baik dalam hidup kita. Yang terpenting adalah skala prioritas, di mana kita bisa memegang kendali atas hidup kita sendiri, baiknya seperti apa untuk masa depan yang kita impikan. Dengan mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang inspiratif dan penuh dengan semangat, kamu akan mulai merasa termotivasi untuk memiliki impian dan sikap optimis seperti mereka. Yang kedua, biasakanlah diri untuk sering membaca buku. Dan memang, tantangan terbesar yang sering kita hadapi ketika disarankan untuk membaca adalah rasa malas. Namun perlu diingat bahwa membaca buku itu seperti membuka jendela dunia. Kita dapat melihat dan memahami hal-hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dunia ini penuh dengan pengetahuan yang menunggu untuk dijelajahi, dan buku adalah salah satu sumber terbaik untuk mendapatkan inspirasi yang dapat mendorong kita untuk terus berkembang dan terus maju, menciptakan ide-ide baru yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Dan lebih dari itu, membaca secara rutin bisa secara bertahap meningkatkan dan memperbaiki mindset kita. Seiring bertambahnya pengetahuan, pandangan kita tentang dunia dan diri sendiri akan terus berkembang, memungkinkan kita untuk tumbuh menjadi versi yang lebih baik. Jadi jangan pernah biarkan rasa malas menghalangi kamu dari kebiasaan membaca. Jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harianmu, dan saksikan bagaimana hal itu secara perlahan mengubah cara pandangmu ke arah yang lebih positif dan produktif. Yang ketiga, perbanyaklah pengalaman hidupmu. Seringkali pengalaman adalah guru terbaik yang bisa kita temui. Orang-orang sukses seringkali mengatakan bahwa pengalaman baik itu sukses maupun kegagalan telah mengajarkan mereka lebih banyak daripada apapun itu. Setiap pengalaman membawa pelajaran yang berharga, membantu kita untuk memahami dunia dan diri kita dengan lebih baik. Melalui pengalaman, kamu bisa belajar untuk berpikir dengan lebih jernih dan bertindak dengan lebih bijaksana. Bahkan rasa sakit dan kegagalan yang pernah kamu alami bisa bertransformasi menjadi motivasi yang mendorong kamu untuk terus berusaha mencapai yang terbaik. Setiap kali kamu menghadapi tantangan baru, kamu tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkuat ketahanan mental dan emosionalmu. Jadi jangan ragu untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu dan menghadapi situasi yang baru, terlibat dalam berbagai kegiatan,
berinteraksi dengan berbagai tipe orang, dan menjajal hal-hal yang baru. Semakin banyak pengalaman yang kamu miliki, semakin luas wawasanmu, dan semakin matang pula cara pandangmu dalam menghadapi hidup yang kamu jalani. Yang keempat, perhatikan dan konsumsilah konten yang positif. Apa yang kamu tonton dan dengarkan setiap hari secara tidak langsung membentuk cara berpikirmu. Itu sebabnya sangat penting untuk memilih konten yang membangun dan menginspirasi, baik itu dalam video, podcast, ataupun musik. Konten yang positif bisa memberi dampak yang kuat pada pemikiranmu, memberikan inspirasi yang baru, dan memotivasi kamu untuk melakukan hal-hal yang terus bermanfaat. Saat kamu mengisi pikiranmu dengan pesan-pesan yang mendorong pertumbuhan dan kemajuan pribadi, kamu akan lebih sering terdorong untuk bertindak secara positif dan menghindari kebiasaan yang buruk. Ada begitu banyak pilihan konten yang bisa kamu jelajahi di internet atau media sosial lainnya. Ambillah inisiatif untuk memilih yang positif dan menghindari yang negatif. Jika kamu merasa konten tertentu tidak memberikan dampak baik atau membuatmu merasa down, lebih baik tinggalkan dan cari yang lain yang lebih mendukung perkembangan dirimu. Dengan cara aktif memilih untuk menonton dan mendengarkan hal-hal yang positif, kamu tidak hanya memperbaiki mood dan sikapmu, tapi juga secara bertahap mengubah cara pandangmu terhadap dunia menjadi lebih optimis dan produktif. Yang kelima, beranilah memiliki mimpi yang spesifik. Mimpi adalah visi masa depan yang ingin kamu capai. Tanpa mimpi, semua usaha yang disebutkan sebelumnya mungkin tidak akan kamu lakukan. Mimpi berfungsi sebagai penggerak alam bawah sadar yang mengubahmu dari seseorang yang malas menjadi orang yang bersemangat dan proaktif. Banyak orang yang terlihat malas dan tidak mau bergerak maju karena mereka tidak memiliki mimpi ataupun visi masa depan yang jelas. Visi tersebut sangat penting karena bisa membentuk pola pikir kita. Jika kamu memiliki gambaran masa depan yang penuh dengan kesuksesan, pola pikirmu akan condong menjadi lebih positif. Namun jika gambaran masa depanmu adalah suatu kegagalan dan pesimis, pola pikirmu cenderung menjadi negatif. Jadi mulailah sekarang untuk menentukan apa mimpi dan tujuanmu. Tentukan apa yang ingin kamu capai di masa depan. Lakukan itu dengan step by step, namun tetap konsisten. Mimpi adalah langkah untuk mengubah kehidupanmu. Jadi beranilah untuk bermimpi dan mulai bekerja keras untuk mewujudkannya. Dengan memiliki mimpi, kamu memberikan dirimu alasan untuk bangkit setiap hari dan berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Seperti yang telah kita bahas, merubah mindset itu bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sekejap, melainkan melalui serangkaian langkah yang kita ambil setiap hari. Dan ingatlah, setiap perubahan dimulai dari dalam diri kita sendiri. Jadi jangan menunggu hingga besok untuk mulai membuat perubahan yang ingin kamu lihat dalam hidupmu. Ambil satu langkah kecil hari ini dan teruslah bergerak maju, karena pada akhirnya kumpulan langkah kecil itulah yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupanmu. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Bagikan video ini kepada teman ataupun kerabat yang mungkin membutuhkannya. Dan mari kita bersama-sama tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.